Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pemilihan tanaman. Untuk metode pemilihan tanaman nanti saya awali untuk penjelasannya adalah tentang pemilihan tanaman menyerbuk sendiri, baru kemudian masuk kepada tanaman menyerbuk silang. Ya, karena memang dalam kegiatan pemilihan tanaman ada dua metode pemilihan tanaman, jadi ada menyerbuk sendiri dan ada menyerbuk silang. Oke, sebelum ke metode pemeliharaan, ada beberapa hal yang harus saudara pahami tentang pemeliharaan tanaman. Yang pertama adalah tentang sasaran pemeliharaan. Nah, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman biasanya adalah seorang pemulia melakukan kegiatan perakitan tanaman dengan tujuan untuk peningkatan produksi, misalnya untuk memperbaiki sifat-sifat di dalam tanaman. Nah, hal ini sudah dilakukan beberapa tahun. Nah, saya ambil contoh adalah lembaga penelitian CIMMYT di Meksiko dan IRRI di Filipina, itu dia berhasil merakit varietas gandum dan padi yang produksi tinggi. Kalau di IRRI yang di Filipina itu Indonesia sudah memanfaatkannya, diantaranya adalah keluar IR64. Nah, jadi padi-padi IR itu merupakan hasil pemulihan tanaman, di mana dulu kita sempat melakukan kegiatan swasembada pangan ya, swasembada pangan. Jadi pada saat itu pemerintah memiliki target pembangunan, yaitu bagaimana penduduk Indonesia untuk pangannya itu akan dipenuhi oleh negeri sendiri. Kemudian Indonesia juga berhasil untuk mengirim ke luar negeri, dan itu salah satunya dengan memperbaiki tanaman padi, yaitu produksi tinggi, kemudian umur genja. Nah, sebelum ada padi keluaran baru dari RRI, itu dulu di Indonesia bahwa tanam padi itu umurnya adalah 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun hanya 2 kali produksi, di mana produksinya juga tidak tinggi. Jadi masih sekitar 3 ton, 2 ton. Nah, ini sangat-sangat berisiko buat Indonesia, di mana makanan pokoknya adalah nasi ya, nasi yang berasal dari beras berasal dari padi. Kemudian jumlah penduduk Indonesia tidak semakin sedikit tapi semakin banyak. Nah, artinya adalah bahwa dalam setiap hari itu butuh berapa ton untuk kegiatan pangan masyarakat saja. Nah, ini kemudian memunculkan suatu ide di pemerintah bahwa harus dilakukan perakitan varietas padi baru di mana umurnya genjang, kemudian produksinya tinggi. Maka muncullah padi IR itu, meskipun mungkin secara rasa padi tersebut tidak terlalu pulen, kemudian juga tidak harum ya, seperti itu, tapi produksinya tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga tanamannya agak pendek ya, termasuk padi juga ya. Dulu padi umurnya 6 bulan, kemudian tingginya di hampir 2 meter. Nah, sekarang tinggi tanaman padi bahkan ada rata-rata yang di bawah 1 meter, seperti itu. Kenapa dicari tanamannya agak pendek? Ini untuk menghindari risiko rebah ya, risiko rebah, karena ketika tanaman padi itu rebah, maka ini akan merugikan petani pada saat petani melakukan panen ya, seperti itu. Kemudian respon baik terhadap pemupukan, artinya adalah bahwa nanti tidak terjadi pemborosan pupuk ya. Nah, ini dikenal dengan Green Revolusi atau revolusi hijau ya. Pada tahun itu Indonesia mengalami kegiatan namanya revolusi hijau. Dengan varietas unggul tersebut produksi itu bisa mencapai 25%. Ini salah satu keberhasilan dari revolusi hijau ya. Tapi dampak negatifnya adalah terjadi pencemaran lingkungan oleh pupuk. Kenapa? Karena salah satu program Green Revolution atau revolusi hijau selain memperbaiki varietas tanaman, nah pemupukan juga saat itu lebih diutamakan adalah penggunaan pupuk-pupuk kimia yang dimana responnya sangat cepat. Nah, dampaknya itu bisa kita rasakan saat ini ya. Tanah yang terus-menerus diberikan pupuk kimia, yang kita lihat adalah sekarang tanah sawah itu mudah pecah-pecah ya. Saudara bisa lihat, mungkin saudara tidak bisa membandingkan ya, karena saudara kan mungkin lahir di tahun-tahun 2000-an ya. Nah, ketika kita yang antara tahun 80, 70, kemudian ke 2000, kita bisa melihat perbedaan sawah kita.
Kalau tahun 80-an itu sawah, itu tanah sawah ketika dia tidak ditanami, kemudian dalam masa berah itu kondisi tanah tidak akan pecah-pecah seperti saat ini. Tapi kalau sekarang kondisi tanahnya pecah seperti itu. Kemudian penggunaan pestisida yang terus-menerus mengakibatkan juga ada beberapa hama yang harusnya menguntungkan buat petani itu juga terkena dampak dari pestisida tersebut, ya. Kemudian degradasi kondisi lahan, terjadi erosi dan kerusakan biodiversitas. Ini adalah beberapa dampak negatif dari evolusi hijau. Nah, sasaran pemulihan di masa mendatang, ya, di masa mendatang ini yang harus saudara pahami, yang pasti adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas. Jadi bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Artinya adalah bahwa kebutuhan konsumen terhadap produk-produk pertanian itu akan terus-menerus dipenuhi. Jadi tidak ada lagi masa di mana ada panen raya, kemudian ada di mana tidak ada panen. Nah, ini sangat merugikan. Di samping merugikan petani juga merugikan konsumen. Karena pada saat panen raya harga produk di petani itu akan rendah. Nah, tapi kemudian akan rendah dan ini menguntungkan konsumen karena konsumen bisa membeli harga murah. Tapi pada saat produk tidak ada di pasar, maka di petani harganya akan mahal dan di konsumen pun menjadi mahal, kan seperti itu. Jadi dengan adanya kuantitas diharapkan bahwa ketersediaan produk-produk pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan terus-menerus ada sehingga harganya akan menjadi stabil. Tapi kualitasnya tetap harus dijaga. Itu adalah sasaran pemulihan di masa mendatang. Ini yang harus saudara pahami betul ya sebagai salah satu mahasiswa yang saudara berkecimpung di perbenihan dan pemulihan tanaman. Kemudian mengembangkan varietas yang mampu beradaptasi luas. Jadi tidak hanya adaptasi khusus di satu wilayah, tapi dia beradaptasi luas. Artinya dia mampu ditanam di wilayah apapun di negara kita terutama ya. Sehingga nantinya dia bisa dikembangkan di daerah-daerah lainnya sehingga harga produknya itu nanti tidak menjadi tinggi. Karena kalau misalkan produk tersebut terkonsentrasi produksinya di Jawa, kemudian misalnya orang Papua ingin membutuhkan produk tersebut, maka biaya kirimnya itu akan mahal. Padahal produk-produk pertanian itu membutuhkan penanganan khusus sebab produk pertanian mempunyai satu sifat yaitu mudah busuk, mudah rusak seperti itu. Kemudian varietas yang tahan stres lingkungan, ini penting karena sekarang anomali cuaca itu sangat-sangat mempengaruhi di dalam kegiatan produksi tanaman. Ya sekarang hari ini misalnya kita lihat hari ini harusnya adalah bulan-bulan kemarau di mana biasanya petani melakukan kegiatan produksi tanaman yang untuk bulan-bulan yang kemarau yaitu biasanya jagung. Tapi nyatanya adalah beberapa hari ini sering muncul hujan, kan seperti itu. Artinya prediksi petani untuk melakukan kegiatan penanaman ini sudah tidak sama dengan yang dulu-dulu. Nah, ini yang harus kita persiapkan sebagai orang perbenihan dan pemulihan. Kemudian efisiensi dalam penggunaan input. Varietas yang tahan hama penyakit dan tidak tergantung pestisida ini yang pasti dicari oleh petani saat ini. Karena memang pestisida semakin lama semakin mahal. Kemudian varietas dengan manfaat ganda, misalnya padi dan jagung berproduksi tinggi dapat digunakan untuk makanan ternak dan jadi untuk pakan dan pangan gitu. Padi jagung itu untuk pangan dan pakan. Nah, dalam membuat program pemulihan tanaman itu biasanya pemula dituntut untuk dapat memprediksi kemungkinan perubahan selera konsumen sehingga seperti materi kita di semester di minggu kemarin yaitu tentang pembentukan populasi dasar itu penting. Jadi fungsi salah satu untuk pembentukan populasi dasar adalah kita mempunyai koleksi tetua-tua yang nanti akan bisa kita gunakan untuk kemungkinan perubahan selera konsumen karena kita sudah mempunyai gen-gen tertentu dari tanaman yang nanti bisa kita kembangkan. Nah, komponen yang mempengaruhi hasil itu biasanya adalah tergantung dari jenis tanaman yang digunakan. Misalnya padi itu jumlah anakan produktifnya, jumlah malai, berat biji, panjang malai, dan kalau jagung misalnya jumlah baris per tongkol, panjang tongkol, kan kayak itu, berat biji, jumlah tongkol per tanaman ya.
Nah, ini adalah tahapan pemulihan tanaman, meliputi faktor pengenalan tanaman, jadi harus saudara pahami tanamannya, kemudian pemilihan breeding material variasi tanaman yang akan digunakan, dan pola atau metode pemulihannya dilakukan. Ini adalah 3 hal yang mempengaruhi kegiatan pemulihan tanaman. Dan yang terakhir adalah pengelolaannya seperti apa. Jadi setelah dimuliakan, kemudian untuk kelanjutannya ke belakang, ini yang harus saudara hati-hati bagaimana menyimpan plasma-plasma yang saudara hasilkan tersebut. Ya. Kerugian inbreeding yang jelas adalah terjadi inbreeding depression, terutama untuk tanaman-tanaman yang menyerbuk silang yang kita paksa untuk inbreeding, pasti muncul inbreeding depression. Terjadi penurunan sifat-sifat fenotip dari tanaman tersebut, ya. Kemudian varietas galur murni memiliki varietas genetik yang sempit akhirnya kalau itu dilakukan inbreeding, dan ini mengakibatkan varietas kurang stabil, terutama jika lingkungan berubah dan mudah terserang hama dan penyakit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemilihan biji ukuran besar dari populasi yang heterogen pada setiap generasi dalam satu proses seleksi akan sangat efektif dan menguntungkan. Tapi ini bisa saudara lakukan penelitian betul nggak seperti ini ya. Oke. Baik, untuk metode pemulihan, ini ada metode pemulihan menyerbuk sendiri. Ini semester kemarin sudah kita pelajari, jadi harus kita lakukan homozigot. Kita mencari gen yang homozigot dominan dan gen yang homozigot resesif. Yang mana yang nanti akan kita gunakan sebagai kegiatan untuk pemulihan tanaman, ya. Nah, nanti dilakukan seleksinya biasanya seleksi pedigree salah satunya. Jadi nanti ini adalah salah satu contohnya bagaimana seleksi pedigree dilakukan sampai kepada tahapan terakhir. Kemudian ada seleksi bulky. Seleksi bulky itu juga hampir sama dengan pedigree, tapi dilakukan di F5, F6 baru memulai seleksi pedigree-nya. Kemudian ada seleksi single citation. Ini juga kemarin sudah saya jelaskan di materi semester kemarin ya, SSD. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh tanaman F2 persilangan cabai ya. Ini. Jadi di antara fenotip-fenotip yang tampak mana yang akan saudara gunakan ya, yang menguntungkan seperti apa. Nah, biasanya kegiatan pengujian keunggulan nanti terakhir itu minimal ada 4 ulangan 4 galur. 4 galur ini termasuk varietas pembandingnya. Ya, harus ada varietas pembanding dari tanaman yang akan kita lepas. Nah, untuk penyerbukan silang, ini metodenya adalah biasanya varietas yang dibentuk pada tanaman menyerbu silang secara umum adalah varietas hibrida dan varietas bersari bebas. Populasinya harus memiliki keragaman dan adanya gen yang diinginkan. Ya, bisa dilakukan seleksi massa, seleksi tanam secara individu, dan banyak variasi lainnya. Jadi ada seleksi satu tongkol per baris, seleksi saudara kandung, seleksi berulang. Nah, nanti kita pelajari. Dan ini adalah perbedaan hibrida, galur murni inhibrida dan bersari bebas dari kegiatan penyilangan silang. Ya, seperti itu. Jadi biasanya adalah kalau penyilangan silang itu pakai bersari bebas, ya, itu. Nah, seleksi berulang seperti ini modelnya nanti saya jelaskan di materi saya di seleksi tanaman. Oke, baik. Jadi itu adalah metode pemulihan tanaman yang umumnya dilakukan pada kegiatan perakitan tanaman ya. Jadi kalau jagung biasanya adalah hibrida dan bersari bebas seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.